semuanya. Perkenalkan, nama saya Marintan Christine Dan saya Sophia Sibarani. Kami dari kelas 12-3 SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Di sini kami akan membuat sebuah video tentang materi akuntansi. Di mana video ini adalah sebuah pembunuhan untuk tugas ekonomi yang dibimbing langsung oleh Bu Najeli SPD. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan seputar tentang ilmu akuntansi. Nah, jadi semoga para teman-teman yang menonton dapat mengerti dan dapat memahami apa yang kami katakan. Selamat menyaksikan. Menjelaskan sejarah akuntansi. Nah, sejarah akuntansi itu dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke-14, perhitungan laba rugi telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa. Pedagang Genoa ini adalah seorang yang terkenal karena keahlian mereka dalam berdagang. Pedagang Genoa ini mereka menghitung laba rugi dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat belayar. Akuntansi sendiri ialah ilmu yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Luca Paciolo atau biasa disebut Lukas dari Burgos. Dialah yang pertama kali menemukan sistem pencatatan akuntansi. Ia adalah seorang ahli matematika dari kebangsaan Italia. Pencatatan akuntansi diawali dengan kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan pada saat itu. Apa aja sih kegiatannya? Yang pertama, kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa. Yang kedua, kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Sistem pencatatan inilah yang disebut sebagai sistem pembukuan berpasangan. Kegiatan itulah yang mengilhamkan Lukas dari Burgos untuk membuat buku yang berjudul Summa Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Tujuan dari pembukuan ini adalah untuk memberikan informasi yang tepat bagi para pedagang mengenai aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Nah, pada akhir abad ke-15, seiring dengan menurunnya pengaruh Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Hal ini mengakibatkan sistem akuntansi yang telah dikembangkan oleh bangsa Romawi juga ikut berpindah dan digunakan di negara-negara tersebut. Kita masuk ke sejarah Indonesia. Akuntansi di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 1642 dan berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan tahun 1870. Hal ini menyebabkan banyak pengusaha-pengusaha Belanda menanamkan modalnya di Indonesia. Tahun 1907 di Indonesia diperkenalkan sistem pemeriksaan untuk menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Setelah itu, tanggal 23 Desember 1957 berdiri organisasi profesi yang menghimpun yang bernama IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian dan manfaat akuntansi. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa pengertian dari akuntansi? Akuntansi memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan dua pengertian akuntansi berdasarkan dua definisi. Yang pertama yaitu akuntansi menurut American Accounting Association dan yang kedua yaitu akuntansi menurut Al Haryono Joseph. Yang pertama, pengertian akuntansi menurut American Accounting Association. Menurut American Accounting Association, dalam buku akuntansi suatu pengantar menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi. Yang kedua, pengertian akuntansi menurut Al Haryono Joseph. Dalam buku dasar-dasar akuntansi jilid 1, akuntansi didefinisikan dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pemakai dan sudut proses kegiatan. Oke, selanjutnya yaitu manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, seperti pemilik perusahaan, kreditur, investor, manajer, karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak lainnya.
pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi membutuhkan laporan keuangan untuk membuat suatu keputusan. Keputusan yang akan diambil antara pengguna satu dengan pengguna yang lain tentu berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Yang pertama ada pengguna internal. Pengguna internal informasi akuntansi ini adalah seperti para manajer, yaitu manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan. Yang kedua ada pengguna eksternal. Ekonomi pengguna eksternal dalam akuntansi adalah pemanfaatan informasi akuntansi oleh pihak di luar perusahaan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan demi pengambilan keputusan. Nah, jadi akuntansi yang digunakan oleh para pengguna eksternal adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Oke, selanjutnya masuk ke materi karakteristik kualitas informasi akuntansi. Ada 10 karakteristik informasi akuntansi yang baik, yaitu yang pertama, dapat dipahami. Informasi akuntansi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh para pengguna. Yang kedua, tepat waktu. Informasi tidak boleh terlambat. Keterlambatan suatu informasi akan berakibat fatal bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Yang ketiga, relevan. Informasi yang disampaikan harus memiliki hubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Keempat, keandalan atau reliabilitas. Informasi akuntansi yang disajikan harus diuji kebenarannya oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode yang tepat, sehingga informasi akuntansi tersebut dapat diandalkan. Yang kelima, dapat dibandingkan atau komparabilitas. Informasi akuntansi dalam satu periode harus dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi yang ada pada periode sebelumnya. Yang keenam, lengkap. Informasi akuntansi yang disajikan harus menyajikan semua fakta-fakta keuangan yang penting. 7. Materialitas. Informasi keuangan tidak diperbolehkan terdapat kesalahan secara material. Kesalahan secara material akan memengaruhi keputusan ekonomi yang dilakukan oleh pengguna. 8. Substansi mengungguli bentuk. Transaksi harus dicatat sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, sehingga bukan hanya bentuk hukumnya saja. 9. Pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan sangat diperlukan. Dengan pertimbangan yang sehat, akuntan akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Yang ke-10, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat dari informasi seharusnya lebih besar dari dana penyediaannya. Namun, evaluasi antara biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya penyedia tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaatnya. Prinsip dasar akuntansi. 4 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya. Prinsip biaya itu aset yang terdapat dalam suatu perusahaan harus dicatat pada biayanya. Biaya yang digunakan untuk mencatat itu adalah harga perolehan. Yang B, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan diakui pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Namun, untuk menerapkan prinsip pengakuan pendapatan ini sangat sulit. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan akan mencatat pendapatan yang dihasilkannya saat barang-barang hasil produksinya belum dikirim kepada pelanggan. C. Prinsip penandingan atau pengakuan beban. Ada prinsip pengungkapan penuh. Artinya ini ialah semua hal yang akan menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan harus diungkapkan. Oke, selanjutnya masuk ke materi asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Terdapat 4 macam asumsi dalam akuntansi, yaitu asumsi satuan uang, asumsi entitas ekonomi, asumsi kelangsungan usaha, dan asumsi periode waktu. Yang pertama, asumsi satuan uang. Asumsi satuan uang menyatakan bahwa hanya data transaksi yang dapat dihitung menggunakan satuan uang saja yang dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi. 2. Asumsi entitas ekonomi. Entitas merupakan organisasi yang berdiri sendiri sebagai suatu satuan ekonomi. Asumsi kelangsungan usaha. Asumsi ini beranggapan bahwa perusahaan akan terus berdiri. Dengan adanya anggapan ini, maka perusahaan akan memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontraknya. Yang keempat, asumsi periode waktu.
Asumsi ini beranggapan bahwa umur ekonomi suatu bisnis dapat dibagi dalam periode waktu buatan. Maka berdasarkan asumsi periode waktu, aktivitas perusahaan dapat dibagi menjadi bulan, kuartal, atau tahun dengan tujuan untuk mendapatkan laporan keuangan yang berarti. Yang G ada bidang-bidang akuntansi, terdiri atas dua jenis yaitu akuntansi publik dan akuntansi internal. Satu, akuntansi publik. Akuntansi publik terdiri atas dua macam yaitu auditing dan akuntansi perpajakan. Nah, yang pertama itu auditing. Auditing ini adalah bidang akuntansi publik yang kegiatannya melakukan pemeriksaan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan untuk investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. B, ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini adalah bidang akuntansi publik yang kegiatannya membantu perencanaan pajak dan memastikan perusahaan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, kita masuk ke akuntansi internal, perusahaan, dan manajemen. Akuntansi internal terdiri atas 4 macam, yaitu akuntansi biaya, penganggaran, perancang sistem akuntansi, dan audit internal. Kita masuk ke materi profesi akuntansi dan etikanya. Yang pertama, jenis-jenis profesi akuntan. Berdasarkan bidangnya, akuntan terdiri atas dua macam, yaitu akuntan publik dan akuntan manajemen. Yang pertama, akuntan publik. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan akuntan publik? Akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasanya untuk mendapatkan imbalan atau honor. Kedua, akuntan manajemen. Akuntan manajemen merupakan akuntan yang memberikan jasanya untuk suatu organisasi, baik dalam suatu perusahaan maupun organisasi nirlaba. Untuk menjadi akuntan manajemen yang handal, seseorang dituntut memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntan Manajemen yang menyelenggarakan program pelatihan dan ujian sertifikasi. Yang kedua, etika profesi akuntan. Pengertian etika menjelaskan bahwa dalam bertindak, seorang akuntan harus memperhatikan apa saja yang menjadi prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman agar dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Hal ini dikarenakan terkadang akuntan dipaksa untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.